Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia. Hari ini di hari Rabu 27 Maret 2024. Kita masih berada di Minggu Palmarum, yaitu di hari Rabu yang mengingatkan kepada pengkhianatan. Rabu pengkhianatan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Lukas 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Sampai dengan saat ini kami merasakan kasih-Mu yang tiada putus dalam kehidupan kami. Pada saat ini, melalui firman kebenaran-Mu, kami akan dituntun bagaimana kami harus hidup. Mari berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Lukas 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Damai di hati. Di Minggu Palmarum ini, di hari Rabu pengkhianatan, kita akan berefleksi tentang bagaimana pengkhianatan itu terjadi dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen untuk tidak menjadi pengkhianat. Saya mau tanya Bapak Mama, apakah hidup menjadi orang benar itu gampang atau susah? Kita yang mengatakan diri kita ini pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus. Tapi apakah kita bisa bertahan pada kebenaran? Masing-masing kita pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Dan dalam kenyataannya, menjadi pengikut Kristus tidak menjamin kita bertahan dalam kebenaran. Kita ini seringkali mau supaya Yesus melakukan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang
kita tidak melakukan apa yang Yesus inginkan. Hari ini kita belajar dari cerita Yudas. Yudas merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak terwujud. Yudas memilih jalannya sendiri. Yudas menjadi pengkhianat. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-25 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi Yudas menganggap hal ini adalah hal yang benar menurutnya. Yudas mengira bahwa pilihannya ini dia akan melihat Yesus sebagai raja. Tapi dalam kenyataannya dia mengkhianati Yesus. Dan luar biasanya, Yesus sang pembebas dosa-dosa kita. Yesus membayar dosa kita. Bahkan dosa kita dibayar lunas dengan darahnya yang suci. Tapi apakah setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yudas? Dalam hal ini kita bisa belajar dari Yesus. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah uang. Tapi di dalam perkataan ini Yudas tidak mendengarkan. Yudas sengaja untuk tidak benar-benar mendengarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Karena apa? Yesus sudah menegurnya. Dan karena segala kecintaan akan uang, kejahatan itu terjadi. Sama seperti yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dia lebih cinta uang daripada cinta kepada Yesus. Padahal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah gurunya. Ini perbedaan manusia dengan Yesus. Manusia tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah. Dan hal ini dapat kita lihat, tidak dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah ketika disandingkan dengan harus memilih yang namanya uang. Manusia bisa cepat berubah, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Dan pertanyaannya kepada kita, apakah kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini? Apakah pernah? Dan apakah kita memilih untuk mengkhianati Yesus? Kita memilih untuk melihat uang itu sebagai prioritas kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan Yesus. Sama seperti para imam, orang Farisi, dengan seenaknya membeli nyawa Yesus dengan uang. Senilai 30 keping perak. Mereka merasa bahwa ada kuasa ketika mereka memiliki uang. Ini hal yang bagi saya sangat menyedihkan. Akibat cinta uang, kita juga dapat dikatakan sebagai pengkhianat.
Bahkan di dalam rumah tangga kita, ketika kita memilih cinta uang daripada mengasihi saudara-saudara kita, kita tidak mengutamakan persaudaraan, kita juga adalah pengkhianat. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Yesus itu sosok pembebas. Apa yang melekat pada Yesus, itu juga yang harus melekat pada diri kita masing-masing. Jangan pernah menjadi orang yang rela meninggalkan Yesus demi uang. Sebab jelas posisi uang tidak lebih bernilai daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak bisa dibayar dengan apapun. Maka dari itu, mari kita berefleksi di Minggu Palmarum ini. Yesus dalam penderitaannya, dia menderita untuk kita. Mari kita merespon penderitaan itu menjadi kemenangan, karena dosa-dosa kita telah dihapusnya. Mari kita hidup baru, jadi manusia baru, manusia yang terus berproses menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong saya dan Bapak Mama, saudara-saudariku semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Firman-Mu di hari Rabu ini, di Minggu Palmarum ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami terus merenungkan bagaimana kami harus hidup di dalam Yesus. Karena kehidupan kami hanya kehidupan di dalam Yesus. Berikan kami kekuatan untuk kami terus melakukan apa yang Yesus mau kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku semua, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya menjadi berkat di mana saja kita berada, dan sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.